Rahasia 90-10 memang luar biasa. Sedikit yang tahu dan menerapkan rahasia ini. Hasilnya, jutaan orang menderita stres yang tidak diinginkan, percobaan bunuh diri, masalah, dan sakit kepala yang tidak ada ujungnya. Mereka kelihatannya tidak pernah mengalami kesuksesan. Hari-hari buruk datang, mengikuti hari-hari buruk yang lain. Seakan hari-hari ini buruk semua. Hal-hal tidak enak kelihatannya selalu terjadi silih berganti. Kekhawatiran menghabiskan banyak waktu, amarah memutuskan persahabatan, dan hidup kelihatannya menjadi menakutkan. Dan tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Sahabat hilang, hidup membosankan, dan sering kelihatannya kejam. Apakah ini menggambarkan kehidupanmu? Jika iya, jangan khawatir. Engkau dapat berubah. Pahami dan lakukan rahasia ini. Rahasia 90-10. Apa itu? 10% kehidupan dibuat oleh hal-hal yang terjadi terhadap kita. 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi atau memberi respon. Apa artinya? Kita sungguh-sungguh tidak dapat mengontrol 10% kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita tidak dapat mencegah kerusakan mobil, pesawat mungkin terlambat, dan mengacaukan seluruh jadwal kita. Seorang sopir mungkin menyalip kita di tengah kemacetan lalu lintas. Mungkin hari hujan, mungkin ban bocor, itu tidak bisa kita kontrol. Yang 90% lagi berbeda. Kita menentukan yang 90%. Bagaimana dengan reaksi kita? Kita tidak dapat mengontrol lampu merah, tapi kita dapat mengontrol reaksi dari lampu merah itu. Jangan biarkan orang lain mempermainkan kita dapat mengendalikan reaksi itu. Mari kita cari contoh. Engkau sedang sarapan bersama keluarga. Adik perempuanmu menumpahkan secangkir kopi ke meja kerjamu. Engkau tidak dapat mengendalikan apa yang telah terjadi itu. Apa yang terjadi kemungkinan akan ditentukan oleh bagaimana engkau bereaksi. Engkau mengumpat, engkau dengan kasar memarahi adikmu yang menumpahkan kopi. Dia menangis. Setelah itu, engkau melihat ke istrimu dan mengeritiknya karena tidak menaruh secangkir kopi terlalu dekat dengan tepi meja. Pertempuran kata-kata singkat menyusul. Engkau naik pitam dan kemudian pergi mengganti kemeja. Setelah itu, engkau kembali dan melihat adik perempuanmu sedang menghabiskan sarapan sambil menangis dan siap berangkat ke sekolah. Dia ketinggalan di sekolah. Istrimu harus segera berangkat kerja. Engkau segera menuju mobil dan mengantar adikmu ke sekolah. Karena engkau terlambat, engkau mengendarai mobil melewati batas kecepatan maksimum. Setelah tertunda 15 menit karena harus membayar tilang. Engkau tiba di sekolah, adikmu berlari masuk. Engkau melanjutkan perjalanan dan tiba di kantor terlambat 20 menit. Dan engkau baru sadar bahwa tas kerjamu tertinggal. Hari-harimu begitu buruk, engkau ingin segera pulang. Ketika engkau pulang, engkau menemukan ada hambatan dalam hubungan dengan istri dan adikmu. Kenapa? Ya, karena reaksimu pagi tadi. Kenapa harimu buruk? Ada 4 opsi. Yang pertama, karena secangkir kopi yang tumpah. Kedua, kecerobohan adikmu. Ketiga, polisi yang menilang. Atau yang terakhir, karena dirimu sendiri. Ya, jawabannya adalah yang terakhir. Engkau tidak dapat mengendalikan tumpahnya kopi itu. Bagaimana reaksimu 5 detik kemudian itu yang menyebabkan harimu menjadi buruk. Hal yang mungkin terjadi jika engkau bereaksi dengan cara yang berbeda. Kopi tumpah di kemejamu, adikmu sudah siap menangis. Engkau dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa sayang, lain kali kamu lebih baik hati-hati ya." Engkau pergi mengganti kemejamu dan tidak lupa mengambil tas kerjamu. Engkau kembali dan melihat adikmu sedang naik dalam bis sekolah. Istrimu menciummu sebelum engkau berangkat kerja. Engkau tiba di kantor 5 menit lebih awal dan dengan riang menyalami para karyawan. Atasanmu berkomentar tentang bagaimana baiknya hari ini buatmu. Lihat perbedaannya. 2 skenario yang berbeda, keduanya dimulai dari hal yang sama, tapi berakhir dengan berbeda. Kenapa? Karena reaksi kita. Sungguh kita tidak dapat mengontrol 10% hal yang terjadi, tapi yang 90% lagi ditentukan oleh reaksi kita. Kehidupan harus terus berjalan. Indahnya hidup, kitalah yang menentukan. Kita adalah tuan atas diri kita sendiri, nahkoda atas kapal kehidupan kita sendiri. Semoga setelah ini kita bisa mengendalikan reaksi kita
dan kita tidak mengumpat atas 10% yang terjadi dari diri kita. Selamat belajar.